One China Policy adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan status politik Taiwan dan hubungannya dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Kebijakan ini menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok yang sah dan pemerintah RRT adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan. Dasar hukumnya terletak pada Komunikasi Bersama 1972 antara Tiongkok Daratan dan Amerika Serikat yang menegaskan prinsip satu Tiongkok. Latar belakang kebijakan ini dapat ditelusuri hingga Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 ketika Partai Komunis Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan RRT di Tiongkok Daratan. Pemerintah nasionalis Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan Republik Tiongkok yang masih eksis hingga saat ini. Sejak itu, terdapat perselisihan politik dan klaim kedaulatan antara kedua pihak. Meskipun Taiwan telah mengembangkan sistem politik dan ekonomi yang berbeda, serta memiliki otonomi yang signifikan, RRT tetap memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan yang harus bersatu kembali dengan cara apapun, termasuk penggunaan kekuatan militer jika diperlukan. Kebijakan One China Policy memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan internasional. Banyak negara di dunia mengakui Tiongkok sebagai satu entitas politik yang sah, dan hanya beberapa negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Banyak perjanjian perdagangan dan kerjasama internasional juga melibatkan RRT sebagai mitra utama, sementara Taiwan secara efektif diisolasi secara politik. Meskipun terdapat ketegangan dan perselisihan antara Tiongkok dan Taiwan, beberapa upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan dan mempromosikan dialog antara kedua pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tetap menjadi poin sentral dalam dinamika hubungan internasional antara Tiongkok dan Taiwan, serta memengaruhi kepentingan dan posisi negara-negara lain di kawasan Asia dan dunia secara lebih luas. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana hubungan politik dan ekonomi Tiongkok-Taiwan. Kedua, bagaimana respons dan peran pihak-pihak terkait terhadap dinamika hubungan Tiongkok-Taiwan. Ketiga, bagaimana stabilitas regional dan geopolitik di Asia Timur. Dalam konteks kebijakan One China Policy antara Tiongkok dan Taiwan, konstruktivisme memandang bahwa konstruksi sosial terkait kedaulatan, nasionalisme, dan identitas politik memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan tindakan kedua pihak. Teori keamanan kompleks dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi stabilitas regional di Asia Timur. Ketegangan dan konflik antara Tiongkok dan Taiwan dapat memengaruhi hubungan dengan negara-negara tetangga dan sistem keamanan regional secara keseluruhan. Selain itu, faktor-faktor seperti interaksi dengan negara-negara tetangga, kebijakan Amerika Serikat terkait dengan kawasan Asia Timur, dan ketegangan militer saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga perubahan dalam salah satu aspek tersebut dapat berdampak signifikan pada keamanan dan stabilitas regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan politik Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok yang dikenal dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dan Taiwan yang dikenal dengan Republik China atau ROC dulunya terlibat perang saudara yang mengakibatkan Partai Komunis Tiongkok menguasai Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan Partai Kuomintang yang menganut nasionalis akhirnya berpisah dan membangun negara sendiri. Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping membawa kembali ideologi Marxisme-Leninisme di bawah kekuatan Partai Komunis Tiongkok. Konstitusi Taiwan berisikan hak dan kebebasan rakyat untuk menjalani hidup dengan kesetaraan dan mata pencaharian yang memadai. Hubungan politik antara Tiongkok dan Taiwan mengalami perkembangan di masa Presiden Taiwan Ma Ying-jeou. Hubungan kedua negara tersebut didasari oleh kerjasama ekonomi. Namun hal ini memunculkan kekecewaan bagi masyarakat Taiwan terhadap Ma Ying-jeou karena dianggap lebih dekat dengan Tiongkok. Hubungan kedua negara ini semakin memburuk akibat campur tangan dari Amerika Serikat yang mendukung penuh Taiwan dengan mengirimkan bantuan untuk mengembangkan perekonomian Taiwan. Ketika di saat yang sama, Tiongkok sedang mengalami kelembatan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang membuat Tiongkok menganggap bahwa hubungan Amerika Serikat dan Taiwan sebagai ancaman baru bagi kedaulatan Tiongkok. Hubungan ekonomi Tiongkok dengan Taiwan, contohnya yaitu perjanjian EFA adalah perjanjian ekonomi. Maka negosiasi
Dan perjanjian itu sendiri dirancang dengan hati-hati untuk menghindari masalah politik dan keamanan. Intinya FA sudah menjadi motor penggerak dalam meredam ketegangan politik yang sudah berlangsung lama antara Tiongkok dengan Taiwan. FA bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi yang lebih luas. Ini mencakup sektor seperti jasa, pertanian dengan dapat meningkatkan daya saing global yang menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya perusahaan Taiwan dapat memanfaatkan pasar Tiongkok yang besar dan melakukan ekspansi, sementara Tiongkok dapat memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Asia Timur. Pengenalan EFA diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak ekonomi bagi Taiwan. Akses yang lebih mudah ke pasar Tiongkok berarti peluang ekspor yang lebih luas dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bagi Tiongkok. Hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Taiwan akan membantu memperkuat posisi ekonominya di kawasan dan mendukung upaya untuk mengolah perekonomiannya. Secara keseluruhan, kedua belah pihak berharap EFA ini dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Saya Arya Sultan Zaki di sini akan menjelaskan mengenai respon dan peran pihak-pihak terkait terhadap dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan. Di sini yang pertama, saya akan membahas mengenai Amerika Serikat. Amerika Serikat mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan resmi Tiongkok. Tetapi, Amerika Serikat juga tetap mempertahankan hubungan yang tidak resmi dengan Taiwan. Kebijakan ini menjaga ketegangan kompleks antara hubungan Amerika Serikat terhadap Taiwan dan Tiongkok. Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara mendukung Taiwan dan menjaga hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok. Dan selanjutnya adalah Uni Eropa. Bagaimana Uni Eropa dalam merespon dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan di sini? Uni Eropa mendukung kebijakan One China Policy yang mengakui pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok. Meski demikian, Uni Eropa terus mengembangkan hubungan dengan Taiwan di berbagai bidang meski tanpa hubungan diplomatik yang resmi. Uni Eropa dan Tiongkok sepakat untuk menjaga hubungan yang konstruktif, stabil, dan berjangka panjang. Jadi hubungan antara Uni Eropa, Taiwan, serta Tiongkok mencerminkan hubungan yang kompleks di mana Uni Eropa akan terus menyetujui kebijakan One China Policy, tetapi kerjasama ekonomi dengan Taiwan akan terus diperluas. Dan selanjutnya adalah bagaimana negara-negara Asia Tenggara. Di sini dapat dilihat permasalahan sengketa Laut Cina Selatan telah memberi kompleksitas di kawasan Asia Tenggara, khususnya untuk negara-negara anggota ASEAN. Di sini, mereka cenderung memilih posisi netral dalam perselisihan antara Tiongkok dan Taiwan, sebab mereka ingin menjaga hubungan yang baik dengan kedua belah pihak untuk mencegah instabilitas regional. Terkait dengan stabilitas regional dari kebijakan satu Cina, kita semua tahu bahwasanya ini pasti memiliki dampak yang sangat signifikan. Dan di sini saya telah membedakan ini menjadi dua hal. Yang pertama itu memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif tersendiri juga. Dan terkait dengan dampak positifnya itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk mencegah konflik, yang kedua adalah mempermudah kerjasama, yang ketiga menjaga ketertiban internasional. Dampak negatifnya adalah yang pertama ketegangan atau perseteruan dengan Taiwan, kemudian ketidakseimbangan di Laut Cina Selatan, dan yang ketiga adalah terbatasnya ruang gerak negara lain. Kemudian terkait dengan geopolitik di Asia Timur. Geopolitik di Asia Timur ini kan menjadi fokus perhatian global, teman-teman, karena kawasan ini menjadi tempat perebutan pengaruh geopolitik yang dinamis. Nah, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran geopolitik global ke arah Asia Timur juga, yang dimana didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di kawasan ini, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Secara keseluruhan, hasil analisis kebijakan One China Policy antara Tiongkok dan Taiwan dalam konteks hubungan internasional menggambarkan panorama yang kompleks dan dinamis. Seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok semakin menegaskan klaimnya atas Taiwan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk memperkuat kedaulatannya atas pulau tersebut. Sementara itu, Taiwan yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen menegaskan kembali tekadnya untuk melindungi kedaulatannya dan memperkuat hubungan internasional, meskipun menghadapi tekanan diplomatik yang meningkat dari Tiongkok mengenai aspek ekonomi
yang juga memainkan peran penting dalam hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Perjanjian kerangka kerjasama ekonomi menjadi salah satu upaya untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan mengurangi ketegangan politik antara kedua belah pihak. Dijelaskan juga bagaimana respon internasional terhadap dinamika ini, terutama dari Amerika Serikat yang telah menunjukkan dukungan yang kuat untuk Taiwan dengan tetap menjaga hubungan dagangnya dengan Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat. Jadi hasil analisis ini menyoroti pentingnya memahami secara menyeluruh kompleksitas dan nuansa hubungan antara Tiongkok-Taiwan untuk mengevaluasi masa depan keamanan dan stabilitas di Asia Timur.